Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita kembali lagi di Ngobras spesial hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan pagi menjelang siang ini kita bersama Ibu Lailatul Isah SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika kalau mau gabung, silahkan, mau nanya-nanya nanti bisa WA di 08564 773 1111. Dan yang mau nyaksiin lewat live streaming juga bisa, YouTube Rasika TV Pekalongan. Kemudian yang kebetulan lagi ada di jalan mau bepergian, aduh nggak bisa dengerin, bisa lewat aplikasi suara. Nah, nanti bisa simak juga live streaming IG dan juga Twitter dan juga Instagram Rasika. Dan sekarang ketemu dengan Ibu Lailatul Isah. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Pagi. Biar semangat, selamat Biar pagi. semangat. Agaknya agak serak-serak, emang suaranya kayak niada niati serak-serak basah atau lagi Jadi sudah kemarin cek sound dulu ya. cek sound. Nggak apa cek sound, yang penting jangan cekcok. Betul. Sehat selalu, Bu. Amin, iya, amin. Isah, alhamdulillah selalu senyum terus, itu tuh ibadah yang membuat. Betul. Kalau orang selalu senyum itu rezeki itu akan mudah datang, Bu. Ya benar ya. Apalagi kalau senyum itu membuat orang tuh akan merapat, mendekat ya kan. Kalau bersengut itu kan beda, Bu. Nanti kalau sudah merapat mendekat mendapatkan proyek ya. Ini intinya itu. Ya, Bu, ini temanya kan tentang lindungi hakmu. Kalau lindungi hakmu itu berarti khusus wanita, karena yang pakai hak itu kan rata-rata wanita. Oh iya ya. Iya. Dan ya. hak itu kan biasanya di belakang, yang depan kewajiban. Karena kalau yang depan hak nanti malah jengklit gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu Isah, maksud dari lindungi hakmu itu. Iya, lindungi hakmu itu adalah salah satu portal di punyanya KPU RI. Ini kaitannya dengan data pemilih, daftar pemilih gitu ya. Jadi walaupun kita tidak ada tahapan, belum ada tahapan ya, yang namanya daftar pemilih ini kan hal yang krusial. Biasanya dulu yang sering jadi salah satu bahan sengketa itu yang dipersoalkan di sengketa pemilu maupun pemilihan adalah soal daftar pemilih. Makanya KPU kemudian lebih menyiapkan lagi supaya semua pemilih ini yang memang punya hak ya, yang sudah memenuhi syarat ini benar-benar masuk, tidak ada yang tercecer. Nah, untuk itu salah satunya ada yang namanya portal Lindungi Hakmu. Kalau dulu namanya Lindungi Hak Pilihmu. Nah, sekarang lebih dipersingkat namanya Lindungi Hakmu. Sudah ada, cuma pilihan kata aja, iya, atau ada perubahan kata aja sih. Perubahan kata aja. Tapi intinya tetap yaitu di mana teman Rasika ya. Kawan Rasika lah, karena ini bisa kemudian mengecek apakah saya sudah masuk ke DPT atau daftar pemilih belum? Saya sudah terdaftar belum? Ini kan kaitannya nanti persiapan di 2024. Nah, karena itu kita bisa ngecek dari sekarang. Kalau dulu kan ngecek udah masuk atau belum kan nunggu kalau ada tahapan, nanti DPS ditempel baru lihat ke balai desa gitu ya. Nah, kalau sekarang karena eranya era global digital gitu, sudah pakai Android, bisa nanti pakai Android ini kita juga bisa download lewat Play Store, namanya aplikasinya Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu, biar gak terlalu repot harus ke kelurahan. Betul. Ya kan, jadi tinggal di rumah. Alhamdulillah sudah saya udah masuk, sudah terdaftar. Kalau enggak kan bisa protes. Biasanya protesnya sebentar agak menging. Keluarnya menging. Enggak, enggak, mungkin bukan protes ya, mungkin mungkin protes mungkin boleh lah ya, tapi salah satunya kalau kemudian apa yang harus dilakukan ketika setelah dicek tidak masuk gitu ya. Nah, itu di situ ada yang namanya juga lapor. Jadi lapor dan lapor juga kemana, Bu? Lapor ke KPU RI. Kalau di
KPU Kabupaten Pekalongan sendiri juga ada lewat Bitly ataupun langsung ke kantor. Jadi awalnya untuk memastikan apakah kawan Rasika ini sudah terdaftar atau belum, silahkan cek, buka di situ nanti dilihat cek gitu kan. Nah di situ langsung tinggal pertama yang dimasukkan adalah kotanya, berarti kan Pekalongan. Klik aja kan di situ memang ada beberapa, tapi bisa langsung diklik Pekalongan. Terus habis itu lanjut langsung ngisi nicknya saja. Oh, ngisi nicknya aja. Jadi yang pertama cuman kota atau kabupatennya sesuai dengan KTP kita. Habis itu masukkan nomor nicknya. Setelah itu langsung keluar. Kalau memang sudah masuk, nanti akan keluar di situ provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan TPS-nya di mana. Seperti itu. Nanti kalau Mas Jamil mau nyoba juga bisa, monggo biar tahu. Oh ya caranya gimana. Aplikasi Lindungi bisa langsung ke pusat atau ke KPU kabupaten. Kalau ini kan berarti kan langsung nge-link di sini kan bisa langsung. Nah, ini nanti kalau sudah masuk kan sudah ini. Nah, ini nih Mas kayak gini Mas. Nanti bisa dicek ini kan nama, langsung klik kotaknya. Nah, ini kan Pekalongan kan keluar, lanjut. Mas Jamil hafal nomor nicknya nggak Mas? Nicknya kalau nomor rekening hafal Bu, mau tahu nomor rekening saya Bu. Iya, gitu. Jadi aja sih. nggak perlu datang ke KPU secara fisik juga ya. Iya. Sekarang kan menyesuaikan zaman juga ya. Jadi memudahkan pemilih untuk kemudian teman-teman Rasika, kawan Rasika ini untuk kemudian memastikan dirinya sudah masuk atau belum. Nanti kalau sudah, nanti di situ ada tulisannya, ya benar saya. Kalau belum nanti bisa lapor seperti itu. Iya, jadi kalau sudah masuk harus cepat-cepat keluar kalau sudah diselesaikan Bu ya. Ya kan ada pemasukan harus ada pengeluaran gitu ya, biar berimbang masuk terus nggak keluar itu kan nanti kayak orang pelit ya kan, pemasukan tapi nggak pernah keluar buat sedekah atau apapun berbagi ya. Oh, betul. Tapi kalau misalnya tadi kalau sudah terdaftar ya kan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, nah itu lapornya juga lewat aplikasi itu ada juga. Iya, di sini langsung ada namanya. Jadi di aplikasi itu selain cek data pemilih kamu, ada juga yang yang namanya pertama cek data pemilih dulu. Di situ ketika dibuka itu ada beberapa item. Salah satunya cek data pemilih kamu. Jadi untuk yang pertama kita memastikan apakah kita sudah masuk atau belum. Kalau sudah kan syukur ya. Nah kalau belum, nanti di sini ada yang namanya daftar pemilih baru. Sebentar. Daftar pemilih namanya itu misalnya daftar jadi pemilih. Nanti daftar jadi pemilih. Nah, nanti bisa memasukkan beberapa yang ada di sini ya, gitu disesuaikan. Itu kita ngeceknya itu Hamin berapa dari tanggal pelaksanaan itu Bu? Dari sekarang sudah bisa. Oh, dari sekarang udah bisa. Emang udah didata Bu? Sudah, kalau DPT kan sudah ya. DPT itu kan berarti DPT kita terakhir kemarin kalau Kabupaten Pekalongan ada pemilu 2020. Nah, itu DPT kita kan sudah ada di situ. Jadi yang kemarin sudah masuk DPT. Nah, selain DPT, setiap bulan kan KPU juga melakukan yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan ini kita setiap bulan rekap. Oh, rekap ya. Orangnya pindah atau enggak, meninggal atau hidup begitu ya. Oh, tiap bulan ada rekap dari KPU. Setiap bulannya ada rekap di akhir bulan. Seperti itu. Jadi kalau kemudian yang pemilih-pemilih pemula kan, anak-anak SMA usia 17. Ini juga ketika mereka, kalau berarti kelahiran berapa ya? Yang maunya 17 tahun di tahun 2024. Kalau pemilu kan 14 Februari. 14 Februarinya itu 2024, dia 17 berarti. Nah, ini dari sekarang kan disesuaikan. Oh ya, dia sudah masuk. Nah, ataupun kalau sekarang mereka sudah masuk, ternyata kemarin dicek di DPT belum. Nah, kita masukkan juga. Oh iya, karena misalnya ini 2024 anak masih usia 15 tahun. Betul. Itu udah bisa udah tercantum ya itu ya. Makanya kan bisa dicek dari situ. Nah, yang jelas kalau kami yang memasukkan yang di tahun ini mereka masuk 17 tahun. Jadi setiap bulan sama kayak kemarin. Oh, yang sudah 17 tahun, 17 Mei 17 tahun Kak. Mei
dia kelahiran bulan Mei ya. Nanti kita masukkan, kemarin kita rekap yang 17 tuh untuk kemudian kita masukkan ke DPB berkelanjutan. Ya, kalau informasi yang didapat KPU dari data-data itu dari kelurahan atau dari banyak mana? Ya. Kita dapat dari, kalau kelurahan mungkin enggak. Iya, kita dapat kelurahan iya, terus dari Bawas iya. Jadi masukan itu banyak dari beberapa instansi juga kita bekerja sama gitu ya. Kayak dinas cabang gitu, karena untuk SMA, SMK ini kan sekarang kan di bawah Dinas Cabang Pendidikan Jawa Tengah kan, seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang siswa-siswa yang di MA kita dapatkan dari Kemenak seperti itu. Oh ya, berarti memang update terus tiap bulan data-data pemilih ya kan. Sumbernya dari mana, termasuk dari Dukcapil itu ya, lewat Capil, NIK itu kan ada anggota keluarga betul. berapa, usia berapa, itu terpantau semua. Padahal banyak banget Bu ya. Harus terus pantau terus Bu ya. Makanya ya kayak gitu sih. Makanya kan dari yang dapat. Makanya apa Bu Ibu kesukaannya Bu? Ini adanya cuma minuman, tapi nanti kita lanjut lagi Bu ya. Makanan ada nggak ya? Saya juga lapar ini. Ya oke kawan Rasika, tetap ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Teman pemilih, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila nama Anda belum terdaftar, silakan hubungi KPU Kabupaten Pekalongan. Di sini Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih terus di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan tentu bersama Ibu Lailatul Izzah SPDI sebagai apa Bu? Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Iya, saya ngapalin tuh sulit, apalagi tadi suruh ngapalin NIK ya. Tapi kayaknya udah hafal Bu kalau saya. Iya. 3. Sebenarnya kan gitu, NIK itu ada kode kabupaten, kecamatan, terus tanggal lahir dan baru belakangnya ini sesuaikan semacam nomor urut. Jadi kalau mau ngafalin sebenarnya kita punya ini sih. Iya. Sekarang saya udah hafal. Barusan ngapalin 36. Kita cek ya Mas ya. 40. Kita cek namanya Mas Jamil sudah masuk belum, karena ini di sini saya Oh, memastikan jenengan jenenge apa ya, sudah masuk sebagai pemilih atau belum. Jangan-jangan nanya belum masuk ya Mas. Ya, ini kawan Rasika. Mungkin bisa sambil HP-nya dibuka unduh di aplikasi apa Play Store ya, lindungi hakmu. Lindungi hakmu. Yang ada kuotanya, kalau enggak coba ke tetangga yang punya WiFi. Betul. Iya, nanti kalau enggak yang muter-muter tok ya Mas ya. Iya. Atau isi kuota kalau di itu sebelahnya ada counter. Ya, betul. bisa Bu coba. Oke, iya. Nah, kalau setelah masukkan kotanya, ini masukkan kota Pekalongan. Sekarang kita masukkan ke NIK-nya 36. Jangan disebut. Ini aja, Masnya jenengan langsung aja sini. Ya. 3674. Itu salah satu yang dilindungi, jangan disebut di situ. Jenengan langsung isi aja ke sini ya. Oh ya, ya. Ya, monggo untuk ini nanti kawan Rasika tinggal dibuka ya. Bisa langsung pakai Google yaitu Lindungi Hakmu. Nanti di situ cek data pemilih. Yang pertama itu masukkan kota, apakah kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan atau mana saja. Setelah itu masukkan NIK. Nah, setelah masukkan NIK, langsung akan keluar nih kan. Langsung di sini selamat, Anda telah terdaftar sebagai pemilih ya kan. Provinsinya Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Seragi, Kelurahan Klunjuan, TPS-nya 002. Seperti itu. Iya, gampang banget ya. Diunggah di
unggah di Play Store aplikasi Lindungi Hakmu. Ternyata gampang banget Bu ya. Iya. Pertama tadi apa daftar cek daftar pemilih. Cek daftar pemilih. Ceknya dulu kan. Nah, itu pertama kalau dicek cash dulu. bisa nggak Bu? Saya kalau cek harus nguangin di bank antri. Aduh, ini ternyata nggak bisa ya Mas. Di sini terimanya cuma cek aja. Cek data pemilih kamu gitu ya. Nanti di situ diisi nik. Nama biasanya ketika pertama itu kotanya dulu. Oh, kotanya. Kotanya sekarang sesuai KTP sekarang. Apakah di sama Kabupaten Pekalongan, tulis Pekalongan saja langsung. Nanti di situ lanjut masukkan niknya. Oh nik, masukkan nik lengkap. Nanti akan keluar dengan sendirinya apakah sudah sudah terdaftar atau belum. Oh iya, kalau saya sudah terdaftar Bu ya. Sudah kan tadi pengunjukan TPS 002 gitu kan. Suara saya itu suara rakyat tuh apa? Kalau ada demokrasi itu suara rakyat itu suara Tuhan ya. Satu suara itu menentukan. Jadi jangan macam-macam sama saya sebagai rakyat. Ora tak pilih ya macam-macam. Ora tepati janji ora tak pilih kan. Betul. Suara kita menentukan kan. Sudah betul. Nah, makanya kita dari awal sudah mencoba untuk benar-benar memastikan semuanya jangan sampai ada yang tidak masuk padahal mereka sudah memenuhi syarat. Iya, tapi misalnya tadi kalau ternyata belum. Loh kok belum? Belum. Nah, kalau ternyata tadi dicek di data pemilih ternyata belum, ini kan nanti di sini ada yang namanya pilihannya daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Nah, kan tapi sudah dia sudah memenuhi syarat sama usia 17, WNI ini yang perlu. Oh iya, WNI ya, warga negara Indonesia ya. Jangan sampai ternyata ada juga kan kemarin orang Kedunguni, aslinya memang asli Pekalongan, tapi ternyata dia pindah kewarganegaraan. Jadi ada KTP itu KTP WNI dan KTP WNA. Nah, makanya salah satu yang syaratnya adalah WNI, dipastikan dulu WNI gitu kan. WNI itu warga negara Inggris bisa, warga negara Indonesia, warga negara India. Betul. Iya. Oh, jadi harus WNI warga negara Indonesia. Itu syarat pertamanya dulu ya, warga negara Indonesia. Usia 17 tahun. Terus habis itu mempunyai KTP elektronik seperti itu dan beberapa lagi. Yang jelas untuk TNI Polri yang aktif ya, anggota TNI Polri yang aktif itu tidak bisa mempunyai hak pilih. Oh ya, tak terdaftar Bu ya. Betul. Ya ini di luar, kalau PNS terdaftar, kalau TNI Polri memang. Iya, itu salah satu kebijakannya memang tidak. Iya, harus netral ya. Ya, ini kawan Rizka ternyata mudah ya kan tadi cek data pemilih, nama kota, kemudian niknya dan keluar. Belum terdaftar atau sudah, karena kalau udah terdaftar berarti mungkin tahun kemarin ya. Iya, pada waktu kita ini. Kalau belum bisa daftar di sini ada daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Misalnya usianya saat ini 15, nanti 14 Februari sudah 17, bisa ya daftar ya. Otomatis bisa ya. Iya, nanti kan akan kita didata kan di situ. Iya, oke. Ibu, ini ada pertanyaan. Nah, ini dari kawan Rasika. Pagi Bu Iza dan Mas Jamil yang ganteng. Ini saya tambahin sendiri Bu, biar saya percaya diri Bu ya. Saya Anggi, tapi posisinya tidak di Pekalongan, masih kuliah di Malang. Oh ya. Apakah saya tetap bisa memilih nanti pas pemilu 2024 sekalian mau Valentinan di Pekalongan? Ini saya tambahi kalau itu. Matur suwun. Ya, matur nuwun Mbak Anggi. Ya, kalau Mbak Anggi ya itu kalau memang sudah KTP-nya Pekalongan ya. Nah, walaupun kuliahnya di Malang, KTP-nya Pekalongan bisa. Makanya pastikan kemarin pada waktu pemilihan bupati itu sudah memilih apa belum, nah, gitu kan. Kalau kemudian sekarang ini karena ada aplikasi walaupun posisinya di Malang kan, nah ini bisa di mana saja silahkan buka ya aplikasinya Lindungi Hakmu itu, pastikan Mbak Anggi udah masuk dulu. Kalau sudah masuk ya kan sesuai KTP nanti akan terdaftar jadi pemilih di Pekalongan seperti itu. Pas hari H bisa pulang Bu ya. Betul, pada hari H bisa pulang.
Yang ngongkosin siapa? KPU atau Bapak pemerintah? ibunya lah ya. Bapak ibunya. Jangan masih kuliah kan. Tapi gini, untuk pemilu, ini untuk pemilu dan pemilihan kan ada beberapa perbedaan. Kalau untuk pemilu, seumpama pada waktu hari pemilihan ini masih posisinya di luar kota, ini masih bisa memilih di sana. Dengan kemudian pindah memilih. Ya. Pindah memilih. Mengajukannya bisa di KPU Kabupaten Pekalongan maupun di Malangnya. Lewat aplikasi juga? Itu harus datang. Harus datang. Minimal nggak usah pulang. Kalau pulang ya sekalian ya. Maksudnya kalau dia posisinya pada waktu masih sebelum hari H, di Pekalongan bisa diurus di sini. Kalaupun sudah di Malang, berarti kan bisa diurus di sana. Nah, itu untuk pemilu ya, kawan Rasika. Kalau pemilu ya, karena Pilpres? Ya pemilu itu kan meliputi pemilihan presiden, DPR, DPRD gitu kan. Ya, kalau pilkada baru harus pulang. Mau nggak mau. Nah, kalau pada waktu pilkada pemilihan bupati ataupun gubernur, karena ini kan sudah beda provinsi nih. Beda provinsi ya. Jawa Timur, ini harus pulang. Nggak bisa di sana. Nah, ini kemudian silahkan Mbak Anggi pastikan dulu kalau memang sudah masuk di daftar pemilih, ya pasti bisa. Nanti kan dengan sendirinya pada waktu hari H ada undangan. Biasanya kan ada coklit, tahapannya kan ada coklit, Mas. Nah, coklit ini kan nanti untuk kemudian menyinkronkan benar tidak sih data-data itu kan, memvalidkan lagi pemutakhiran data pemilih itu lewat coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, setelah itu kan kita tempel DPS. Nah, DPS ini kan dilihat lagi. Ada DPT nanti yang jadi akhir, dan nanti pada hari H kita dapat undangan untuk pemilih. Jadi pastikan dulu, kalau sudah pasti monggo tinggal Mbak Anggi tinggal kalaupun tidak unduh di aplikasi Lindungi Hakmu, monggo buka juga ya lewat Google Lindungi Hakmu saja, nanti juga bisa langsung klik di situ cek data pemilih. Nah, ini informasi yang luar biasa nih ya buat kawan Rasika untuk ngecek daftar pemilih. Jadi kalau yang lagi di luar kota pun nggak usah bingung. Suaraku ini penting, aku mau nyoblos partai ini, saya mau nyoblos presiden ini, itu pilihan saya. Waduh, ongkosnya piye meh balik kan, kadang mikir nggak usah lewat cek ini. Kemudian kalau di luar kota bisa ke KPU di situ ya. Ngurus pindah pemilihnya. Pindah pemilih di tempat tujuan bisa. Ya, karena saya juga pernah melakukannya waktu di Semarang. Wah, emang nih suaraku harus Pekalongan, aku harus ninggalin kerjaan atau izin saya ke KPU Kota Semarang waktu itu. Oh, bisa, terus dapat. Ya udah saya milih di Semarang. Kebetulan tempat tinggal orang tua di Semarang kan, Mas. Jadi nggak merepotkan, ini malah memudahkan ya Bu ya. Iya. Jadi nggak ada, wah aku nggak dipilih gimana ki wong desaku lurahku. Kadang kan nyalahkan gitu Bu. Iya, makanya kan karena dulu sering seperti itu. Makanya dari jauh-jauh hari KPU tuh mempersiapkan jangan sampai kemudian walaupun satu suara jangan sampai ya tercecer lah, bahasanya seperti itu. Jadi kita benar-benar melindungi hak pilih hak panjenengan untuk bisa memilih. Iya. Nah, nanti berarti bisa dicek. Oh ini loh. Saya ini terdaftar nih TPS-nya. Ini ayo tolong. Misalnya 002. 002. Kalau 002 James Bond. Saya termasuk tergolong James Bond. Bondnya banyak. Warung sana, warung sini, ke teman, ke bendahara sini. Ya. Itu Mbak Anggi ya. Jadi bisa memilih pas pemilu tanpa harus pulang ke Pekalongan, kecuali pilkada memang syaratnya harus di daerah. Ini Mbak Anggi ini juga udah cukup terkenal ya. Ada lagunya Anggi orong-orong ora nyambut gawe mel. Oh Anggi. Oh ini Anggi. Ya. Lagi nih Bu. Kalau lapor tadi udah Bu ya. Jadi kalau lapor melalui aplikasi tadi juga, kalau nggak terdaftar langsung lapor situ terus daftar Bu ya. Iya, bisa memasukkan nanti daftar datanya di situ. Nah, kalau lapor ini kan kaitannya seumpama ada kemudian ubah data, seumpama pindah masuk atau pindah keluar dari kota, itu kan berarti kan merubah datanya. Ini bisa juga lapor di sini ya, seperti itu. Jadi lebih memudahkan lah. Merubah data itu berarti merubah KTP tapi NIK-nya tetap ya. Kalau NIK tetap, tapi merubah data itu berarti yang berubah mungkin alamatnya. Kadang-kadang kan bergeser
kecamatan atau bergeser desa atau bahkan mungkin bergeser RT RW kan nanti bisa saja beda TPS. Itu kalau berarti rinci banget Bu ya. Iya, karena memang prinsipnya ketika membuat TPS itu kan untuk mendekatkan dan memudahkan pemilih. Terus mengenai rekapitulasi kayak itu apa tadi? Ya, rekapitulasi. Itu gimana Bu? Oh ya, di sini kan memang salah satunya adalah kita memberikan informasi soal rekapitulasi data pemilih ya. Kalau di aplikasi ini karena ini punya KPU RI adalah secara nasional jumlah pemilih DPT gitu ya, perubahan dan sebagainya ini ada di sini. Dan setiap bulan memang di KPU ya, di KPU kabupaten kota kita juga melakukan tadi sudah rekap gitu ya. Nah, ini kemudian kita merekap untuk kemudian memutakhirkan data-data pemilih karena kan setiap bulannya kan ada perubahan baik itu yang meninggal ataupun ada yang baru. Seperti contohnya kemarin kami di bulan Mei di tanggal 30 kita sudah melakukan rekapitulasi. Jadi rekapitulasi. Alhamdulillah bisa. Ya, tapi nanti kita lanjutkan lagi Bu. Ini juga banyak yang nanya-nanya, ada Ibnu di Kesesi, ada Wahyu di Doro. Kawan Rasika yang mau nanya lagi juga silakan mumpung ada waktu karena Ngobras Berpalika itu tiap hari Jumat. Dan nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras. Rasika FM. Teman pemilih, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila nama Anda belum terdaftar, silakan hubungi KPU Kabupaten Pekalongan. Di sini inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun informasinya sampaikan ke Rasika. Kita masih tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan masih bersama Ibu Lailatul Izzah SPDI Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Pekalongan. Kita temanya masih seputar lindungi hakmu. Dan ternyata luar biasa Bu, banyak yang kepingin nanya. Iya, alhamdulillah gitu. Iya, tadi udah dijelaskan panjang lebar, mungkin ada yang belum paham ya. Jelas. Ini ada Ibnu di Kesesi. Siang Bu Isa dan Mas Jamil mau tanya, saya orang Pekalongan. Pak Kabupaten, cuma KTP-nya belum ganti karena pernah merantau ke Jakarta dan setelah pandemi pulang kampung dan menetap lagi di Pekalongan. Oh, dampak pandemi ini ya kan, banyak yang pulang kampung. Apakah saya masih terdaftar sebagai pemilih? Itu aja Bu, terima kasih. Ini Ibnu di Kesesi. Terus kalian Bu ya masih ada dua lagi. Mas Jamil, saya mau nanya, aku wis cek neng aplikasi KTP ku Pekalongan. Tapi kok belum terdaftar dan ndak ada nama aku ya. Nah, terus piye carane ben iso kedaftar? Ini Wahyu di Ndoro. Wahyu Ndoro. Tadi udah dijelaskan, mungkin ada penjelasan lebih lengkap lagi atau barusan gabung jadi betul. Nanti diulang lagi. Ya. Terus ada lagi yang Ibu KPU, ini Ibu Izzah ya. Mau tanya, mau daftar petugas KPU udah bisa belum ya? Dari Rina di Langkap. Silakan ini kita rangkap sekalian nih sesi terakhir ini. Iya, ini buat Mas Ibnu ya yang di Kesesi. Ini kan karena KTP-nya Jakarta ya. Nah, ini silahkan cek dulu apakah masih terdaftar di Jakarta. Biasanya karena untuk daftar pemilih ini disesuaikan dengan KTP. Karena tadi saya sudah sebutkan salah satu syaratnya adalah ber-KTP elektronik. Nah, kita datanya kan dari KTP. Kalau KTP-nya masih Jakarta, ya terdaftarnya di Jakarta. Tapi monggo silahkan dicek ya. Nah, kalau kemudian pengen ya karena sudah tinggal di Pekalongan, pengen
kemudian milih di Pekalongan ya, seperti itu, karena sekarang ada di Pekalongan ya syaratnya KTP-nya disesuaikan dulu. Iya, diubah, diurus dulu ke Capil. Alamatnya adalah di Kabupaten Pekalongan, di Dukcapil, Bu ya. Dukcapil. Nah, nanti kalau sudah KTP-nya berubah baru kita bisa ini ya memasukkan seperti itu di Pekalongan, diubah menjadi warga Pekalongan. Ini, seperti itu untuk Mas Ibnu. Mas Ibnu berarti tidak pengen balik lagi Jakarta ya? Mungkin seperti kayaknya itu. Mungkin saat ini nggak tahu nanti tahun berikutnya ada perkembangan pindah lagi ya. Seperti jadi itu. Harus ngurus dulu KTP-nya harus diubah. Kalau pengen jadi pemilih di Pekalongan. Biasanya kalau ngurusnya gimana Bu? Ya ke Capil. Ke Jakarta dulu atau langsung bawa KTP ke Dukcapil sini atau surat pengantar? Kayaknya kalau sekarang sih lebih dipermudah ya. Seperti itu bisa diurus di sini di Pekalongan. Kalau dulu kan harus minta semacam bahasan iki surat lolosan dari tempat asal, terus nanti ngurus di tempat yang baru. Kalau sekarang kayaknya lebih dipermudah. Oh iya, dulu saya sempat kerepotan ya kan di Jakarta. Terus pindah KTP Pekalongan biar terdaftar di KK itu kan. Ya harus nyabut sana dulu. Iya, betul. Baru sini ya. Iya. Tapi sekarang agaknya lebih mudah. Apalagi sekarang kan eranya digital ya. Digital. Bawa KK dari Jakarta sama KTP udah ke Dukcapil, nanti bisa berubah KTP-nya ya. Nah, itu ya untuk Mas Ibnu ya. Jadi kalau mau daftar nyoblos di sini urus dulu KTP-nya, tapi kalau mau ke sana ya harus ke sana kalau mau milih. Sambil dilihat masih dicek dulu, dipastikan dulu masih terdaftar atau enggak itu ya. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi Mas Wahyu ya Ndoro ya. Mas Wahyu Ndoro. Ini aplikasiku sudah cek di aplikasi, tapi belum masuk ya. KTP-ku Pekalongan tapi belum terdaftar, enggak ada namaku ya. Piye carane ya? Nah, ini kan di situ ada yang namanya daftar jadi pemilih. Nah, di situ kan bisa langsung diisi saja data-datanya Mas Wahyu ke situ. Nanti di KPU RI kan setelah diterima nanti akan dilaporkan ke Pekalongan biar ditindaklanjuti seperti itu. Jadi nantinya ya mungkin butuh waktu berapa ya. Nanti akan bahasanya nanti ketika pada waktu tahapan dia sudah ada. Itu jadi nyicil ayam ini ya. Betul. Jadi nggak terdaftar. Ini udah ada aplikasinya Lindungi Hakmu, kemudian daftar jadi pemilih ditulis pertama ditulis apanya aja Bu? Kalau di sini berarti data yang dimasukkan itu sebentar. Kalau cek ini data kan tadi saya cuman nama kota sama nik. Nah, kalau mau daftar jadi pemilih ada provinsinya, pilih provinsi, terus kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, nanti lanjut isi formulir. Nah, lanjut diisi formulirnya kan nanti disesuaikan nama lagi, mungkin NIK-nya, nama lengkap, tanggal lahir dan sebagainya. Di situ ada formulir. Kalaupun kemudian mau datang sambil mungkin karena Ndoro sekalian mau ke kajen gitu mampir ke kantor KPU, monggo bisa langsung ke di situ. Nanti kita akan data, nanti pada waktu rekap kita bisa masukkan. Nah, ini berarti KPU Kabupaten melayani siapapun yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan, mau langsung bisa, tapi misalnya pakai aplikasi juga bisa. Tadi yang lapor pemilih Bu ya, daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Jadi bukan cek data udah tadi ternyata nggak terdaftar. Kemudian ada urutan lagi daftar jadi pemilih. Langsung daftar lagi. Nanti akan diproses ke Pekalongan juga. Pekalongan. Itu prosesnya berapa waktu Bu biar nggak ngecek terus dia? 1 minggu. 1 minggu. Satu minggu dicek ya kan. Terus udah terdaftar. Alhamdulillah, aku kurang lebihnya segitulah seminggu. Iya, 1 minggu. Jadi jangan khawatir, nyicil ayam ini ilmu juga buat kawan Rasika ya. Untuk daftar pemilih ternyata makin mudah ya. Dan bisa dilayani juga secara langsung. Kalau mau main sambil biar kenalan sama orang-orang KPU atau mungkin sekalian mau cari informasi yang lainnya. Tadi kayak yang ketiga itu tanya kapan jadi apa ya? Mau daftar. Jadi mau tanya mau daftar
petugas KPU udah bisa petugas KPU. belum ya? Oh iya, untuk tahapan kan ini mulai tanggal 14 Juni insya Allah ya, karena kita juga masih nunggu draft ini tahapan ya, jadi nunggu PKPU tahapannya disahkan. Kalau draftnya kan kita sudah kemarin daftar, tapi untuk disahkannya kan belum. Nah, sesuai aturannya sih 20 bulan sebelum hari H, jadi dihitung itu 14 Juni ini mulai tahapan. Nah, kalau dilihat dari draftnya untuk pendaftaran petugas ya, baik itu mungkin ad hoc-nya itu PPS maupun PPK, ini antara Oktober sampai Desember 2022 ini. Oktober, ya. Jadi nanti silahkan sering-sering buka ininya medsosnya KPU Kabupaten Pekalongan. Siapa tahu sudah ada mulai rekrutmen untuk badan ad hoc. Iya, luar biasa, alhamdulillah. Pengetahuan lagi, informasi lagi dari KPU. Jadi nggak usah banyaki, bingung, terus kuar-kuar di medsos, nyeneni petugas pamongnya. Pilih nggak perlu itu lagi, karena sekarang era digital lewat aplikasi Lindungi Hakmu dan bisa terselesaikan. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Tapi mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke kawan Rasika. Ya. Silakan. Ya mungkin kalau cuman gini ya, silahkan dicek lagi, dipastikan lagi apakah sudah masuk ke daftar pemilih ya. Jadi pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Buka Lindungi Hakmu. Nah, kalau kemudian ternyata belum ya, silahkan bisa kemudian daftar jadi pemilih atau bisa langsung ke KPU Kabupaten Pekalongan seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bu Isa untuk kedatangannya dan untuk informasinya yang lengkap, rinci ini. Mudah-mudahan kawan Rasika semuanya paham dan kita masih terlindungi hak kita sebagai pemilih. Sekali lagi terima kasih Bu Isa. Mudah-mudahan sehat selalu, cepat sembuh. Iya, lagi dapat nikmat ini. Ya, salam juga buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan sukses buat Ibu Isa dan teman-teman KPU. Sama-sama. Ya, kawan Rasika, demikian tadi tema kita Lindungi Hakmu, ya kan? Masih tetap di Ngobras Berpalekat yang digelar tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Nanti kita lanjutin ngobrasnya, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. 88,9 FM Rasika Pekalongan sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila nama Anda belum terdaftar, silakan hubungi KPU Kabupaten Pekalongan. Di sini